Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari kita di Kota Pangkalan Bun, nginap di Hotel Bridge, satu hotel yang cukup bagus, bekas Hotel Swiss Bell di sini. Ini pemandangan dari teras lobi hotel. Sana adalah jalan keluar dan parkirannya sangat luas di hotel ini. Saya coba masuk. Ini suasana di lobi hotel. Sisi kanan ini adalah tempat sarapan, restoran. Dan di belakang ada kolam renang. Ini dia, dan di atas itu ada tempat ruang fitness, bagus. Pagi ini kita mau ke Kota Sukamarah di Kabupaten Sukamarah, perjalanan sekitar 2,5 jam. Ya, jalan-jalan saja sesuai dengan tema YouTube-nya Jalan Jajan TV. Jadi banyak banyak jalan dan banyak jajan. Kita menggunakan mobil Toyota Sienta, satu mobil MPV kecil, tapi kecepatannya cukup baik, 1500 cc, dan bannya sudah saya perbesar sedikit supaya lebih tinggi lah, sekitar 2 cm. Ayo. Dari Hotel Bridge Pangkalan Bun menuju ke Sukamarah. Pagi hari, masih pukul 6 di pagi hari. Suasana kota masih sepi. Nanti kita coba cari sarapan di jalan, karena memang sengaja mengambil hotelnya tidak dengan sarapan. Mungkin di Kota Waringin Lama, kita coba cari di sana. Kiri ke arah Sukamarah. Ini tahun lalu masih sedang dibangun ya, kondisinya cukup rusak. Apakah di awal tahun 2023 ini mungkin sudah dalam kondisi selesai? Kita coba cari tahu, karena ini perjalanan pertama di tahun 2023 ke Kota Sukamarah. Depan ada tugu, jadi di Kalimantan ini memang sangat banyak tugu dengan ciri khas masing-masing. Nah, kalau tugu seperti ini kan ada melambangkan sesuatu ya, ada lambang Sukamarah. Nah, saya jelas lebih senang tugu-tugu seperti ini ketimbang tugu PKK. 10 program pokok PKK. Nah, nggak tahu ya, jelas nggak menarik ya. Sampai dengan tahun lalu di daerah jalanan ini, yang di depan ini sedang dikerjakan dan seperti kolam sebenarnya ya. Jadi kita pernah pakai mobil lewat sini itu ya seperti masuk ke dalam kolam ya, mobil hampir tenggelam juga. Nah, itulah dia pembangunannya. Sekarang sudah selesai dicor kanan kiri, kita lihat. Kelihatan juga masih dalam pembangunan, dan di kanan ada SPBU baru satu, mungkin nggak terekam kamera ya. Kalau di Lamandau memang persoalannya juga SPBU, masalah BBM, walaupun sudah muncul beberapa pertasop, itu juga sangat membantu sekali, karena untuk perjalanan jauh sering sekali SPBU-nya sudah tutup sore hari, atau BBM-nya yang sudah habis. Itu memang suatu persoalan. Ini jalannya 2 jalur, 4 lajur. Sebelah kiri masih dalam pembuatan perkerasan ya, perkerasan LPA-nya kalau tidak salah, baru nanti ada pavement di atasnya. Kalau kondisi lubang ya masih ada di beberapa titik. Tidak tahu nanti di bagian depan apakah sepanjang jalan masih rusak atau perbaikan atau sudah mulus.
masuk ke jembatan. Ini jembatan pertama yang dijumpain. Di sebelah kiri itu kelihatan ada abutmen jembatan tinggi ya. Sepertinya akan dibuat jembatan paralelnya. Itu udah kelihatan juga pondasi-pondasi di sebelah kiri. Saya kira ini baru ya. Nah, kalau misalkan memang terjadi jembatan paralelnya, tentu akan sangat memperlancar. Nah, di depan ini kita mengikuti aja jalur truknya. Jadi bagi teman-teman yang mau ke Sukamara, kalau saya lebih senang melewat Pangkalan Bun ketimbang lewat Nangabulik ya. Nah, ini sudah dicor beton, masih di jalur kanan yang dicor sangat tinggi. Nampaknya di sini memang kawasan yang mengalami genangan ya cukup tinggi. Kita mengikuti aja jalur truk yang di depan karena mereka yang pasti lebih mengenal kondisi jalan di sini. Di kanan kiri ini sebelah kiri sedang dicor. Ya, mudah-mudahan kalau ini jadi kondisi jalan bagus. Tebal corannya sekitar 1 meter. Saya kira untuk menghindari banjir genangan di sini memang itu salah satu solusi selain jembatan flyover. Kelihatan di situ corannya cukup tinggi. Nah, karena tidak ada pengaturan, nah syukurnya kita berangkatnya di pagi hari sehingga jalanan cukup sepi ya, relatif sepi. Sampai dengan tahun lalu di sini masih pengerjaan semua, masih berlobang semua. Kelihatan di sebelah kiri itu jalan tanah, timbunan. Nah, ini sudah mengalami perkembangan peningkatan jalan yang sangat baik, sudah dicor. Kalau menurut Gmaps, jarak dari Pangkalan Bun ke Sukamara sekitar 2,5 jam. Nah, kalau dengan kondisi jalan yang sudah lebih baik seperti sekarang, bisa jadi waktunya dapat dipersingkat. Ini treknya lurus saja dan sudah dicor juga di sisi kiri, di jalur kiri. Yang kanan masih kondisi tanah. Bagian depan ini 2 jalur sudah dicor, sudah cukup lebar. Kondisinya tentu bagus ya. Mudah-mudahan infrastruktur jalan ini dapat dipelihara dan bertahan untuk jangka waktu yang cukup panjang. Memang harus bersabar karena ketika di depan ada kendaraan dan ini baru 1 jalur yang dicor, maka memang harus saling bersabar untuk menunggu giliran melewati jalur jalan yang tersedia. Ketika berhenti di ujung perkerasan beton, ini biasanya cukup tinggi. Nah, di sini kita harus pelan saja untuk turun. Nah, dan di depan sana kelihatannya belum tersentuh dengan perkerasan beton, jadi masih berupa tanah yang tentu saja kalau sedang dalam kondisi hujan, nah ini yang akan sangat berlumpur dan licin ya, mempersulit perjalanan. Kelihatannya masih sedang terus dikerjakan. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai atau minimal mengalami progres yang cukup banyak. Tentu karena mobil ini kecil dan mobil apa itu kena memang harus pandai-pandai memilih
lintasan untuk dilewati roda ya. Biasanya tekniknya adalah memilih bagian yang tertinggi, yaitu yang dilalui oleh roda. Sampai beberapa ratus meter ke depan nampaknya masih jalan tanah yang masih bagian dari pekerjaan peningkatan jalan. Kondisinya seperti ini. Sampai beberapa ratus meter ke depan nampaknya masih jalan tanah yang masih bagian dari pekerjaan peningkatan jalan. Kondisinya seperti ini. Sebelumnya dari Pangkalan Bun tadi malam kita sudah isi bahan bakar mobil penuh. Memang di Sukamara ada SPBU yang di dalam kota sebelum masuk ke wilayah perkantoran. Tapi kita nggak mau ambil resiko. Setiap kali perjalanan di wilayah Kalimantan ini, karena jarak SPBU umumnya cukup berjauhan, jadi setiap ketemu dengan SPBU kita pasti memilih untuk mengisi bahan bakar full, sehingga untuk bahan bakar insya Allah sudah dalam keadaan aman. Ada Tugu, selamat jalan, semoga sampai tujuan. Sepertinya ini Tugu keluar atau batas kota Pangkalan Bun. Nasi goreng balik tiap hari itu. Yang dekat ini. Enaknya jalan dari Pangkalan Bun ini sebenarnya karena treknya itu lurus saja. Ada satu trek yang sangat panjang, itu betul-betul lurus. Nah, kalau kondisi tahun lalu saja dengan kondisi aspal yang ada masih bisa kecepatan di atas 100 ya, 110, 120. Apalagi kalau kemudian kondisi jalannya dilakukan peningkatan ya, wah itu kalau makin mulus bisa memacu adrenalin di jalur itu. Nanti di depan kita belok kanan, nah itu adalah satu jalur lurus ke arah kota Sukamara. Belasan kilometer trek ini, tapi masih dalam sebagian di ujung pertama ini masih dalam kondisi peningkatan juga.
ada belasan kilometer ya ke depan sana. Depan ada jembatan flyover. Kita coba overtaking supaya tidak berada di belakang truk-truk ini. Kondisi jalannya sudah kembali ke jalan aspal ya. Ini kondisinya cukup bagus, cuman kalau dilihat dari markanya yang bergaris putih berarti ini belum masuk kategori jalan negara. Cukup mulus, kita bisa memacu cukup cepat ini, tapi di beberapa titik mulai muncul lubang. Ini yang membuat harus berhati-hati juga supaya tidak terjebak ketika kecepatan tinggi tiba-tiba bertemu dengan lubang. Kalau bertemu dengan lubang memang harus diwajibkan ya untuk rem keras ya. Karena apa? Karena kalau misalkan roda mendadak, ban mendadak masuk lubang, itu bisa membuat ban pecah. Kami pernah mengalami beberapa kali seperti itu karena tinggi bannya itu cukup rendah atau cukup tipis, sehingga kemudian ban diganti dengan ketebalan yang cukup. Beberapa kali kejadian masuk lubang, alhamdulillah bannya tidak pecah lagi. Nah, itu salah satu solusi ya teman-teman yang biasa ke luar kota atau yang ingin memulai perjalanan ke luar kota, karena beberapa ban standar produk pabrik itu ketebalannya tidak cukup ya untuk menahan benturan ketika ban masuk ke dalam lubang. Ini kecepatan 100 km per jam. Nah, kondisi jalan sepi dan trek lurus seperti ini. Nah, ini contohnya ketika kecepatan cukup tinggi tiba-tiba bertemu dengan lubang ya. Kita memang harus hati-hati.
kiri biasanya padi, sawah ya. Tapi sekarang belum ditanami lagi. Pernah tempo hari lewat sini sangat bagus. Kanan kirinya ini kena persawahan. Ini salah satu trek yang paling mengasihkan kalau kondisi jalan aspalnya mulus ya, karena berkelok-kelok kita bisa nikung kecepatan 80 tanpa melakukan penginjakan rem. Tapi ini kondisi aspalnya sedang basah akibat hujan, jadi selain trek lurus tadi, kesenangan jalan ke Sukamara itu ya ada beberapa titik yang memang berkelok seperti ini. Kelihatan di depan juga masih kelihatan kontur keloknya. Nah, ini salah satu jalur yang sangat menyenangkan ya. Apalagi kalau kondisi perkerasan aspalnya mulus. Masih ada perbaikan jalan. Jalur kanan itu sangat dalam ke bawah, ada sekitar semeter. Sedang dipasang dinding penahan batu kali di kanan kiri, jadi jalur ini tampaknya memang mengalami genangan sehingga harus ditinggikan badan jalannya. Ada jembatan Paislap, kalau kita lihat dari kejauhan cukup panjang, flyover ya, seperti jembatan flyover itu Paislap ini adalah salah satu solusi sehingga badan jalan itu berada di atas tanah ya, dan menghindari genangan di bawahnya. Nah, kelihatan jalurnya ini. Coba ukur berapa panjangnya Paislap ini. Baru sekitar 200 meter. Ada satu jalur yang ke arah Banjarmasin, itu panjang jembatan Paislap ini hampir 10 km panjangnya. Ini juga cukup panjang kelihatannya, sudah 500 meter. Betul-betul mengandalkan konstruksi beton bertulang di bawahnya itu. Sekarang sudah 1 km. Di kanan ini kelihatan tempat seperti rest area. Biasanya kalau sore itu ada beberapa warga yang jualan biasanya, dan ada juga kendaraan yang berhenti di situ. Ini sudah 1,5 kilometer. Berkelok-kelok.
jembatan ini juga banyak monyet, tapi pagi ini belum kelihatan. Sudah 4,2 kilometer. Nah, ini nampaknya habis sekitar 4,5 kilometer. Ini salah satu jembatan fly slab yang cukup panjang ya. Jadi sangat menarik perjalanan menuju Sukamara dari Pangkalan Bun ini. Kondisi jalan selanjutnya masih cukup mulus. Jadi hanya di ujung pertama tadi saja yang keluar dari Pangkalan Bun yang masih dalam kondisi perbaikan. Tapi kalau misalkan perbaikan sudah selesai, maka insya Allah kondisi jalan akan sangat bagus menuju ke Kabupaten Sukamara. Di depan ada jembatan tinggi sekali itu jembatannya. Sepertinya truk sampah nih, udah dibungkus dengan itu kan, Iya. dengan karpet plastik kan. Lagi surut airnya. Satu tugu itu mahkota di atasnya, tapi tidak ada penjelasan ini tugu apa. Sepertinya kita ini sudah masuk ke daerah kota Waringin Lama. Ya, Betul. kawasan kota Waringin Lama. Kelihatan sudah ada 2 Pertasop, jadi ada perkembangan yang sangat baik. Tadi ada satu di belakang dan ini ada satu lagi, cuman pukul 7 pagi ini memang belum buka dan itu masih dalam tahap pembangunan. Nah, kalau makin banyak muncul Pertasop, maka insya Allah urusan BBM juga akan lebih mudah. Itu ke Nangabulik, Lamandau. Ke kiri kita menuju Sukamara. Jadi simpang 3 inilah jalurnya ya. Nanti di depan kita akan ketemu dengan pasar kota Waringin Lama. Itu juga cukup banyak.
Ini bisa nyari sarapan di daerah Kota Waringin Lama. Ini Kota Waringin Lama. Kita mulai masuk ke kawasan pasarnya. Sini sangat banyak ya jual makanan sebenarnya. Ada warung Padang, nah makan di situ. Inilah kawasan Kota Waringin Lama. Selamat datang Batu Indes Kinjil. Ini nampaknya desa keluar dari Kota Waringin Lama ya. Di depan itu kanan kiri banyak kebun sawit. Ini salah satu usaha besar di Kabupaten Sukamara ini adalah kebun sawit ya. Ke arah Sukamara. Jadi kita pernah juga disuruhnya lewat sini G-Maps. Udah sempat masuk udah sempat masuk ya jalan tanah. Nah, ini balik lagi. Ini G-Maps itu juga bisa bikin kita salah jalan. Yang tadi itu awal. Iya, Arah awal. kanan kiri kebun sawit, tapi jalur treknya di sini cukup menyenangkan kalau kondisi jalan aspalnya bagus. Naik turun berkelok-kelok, tapi tentu tetap membutuhkan kehati-hatian ya. Jangan sampai terjadi accident. Dusun Sakobulan. Kanan kiri penuh dengan kebun sawit. Ini perjalanan menuju Kabupaten Sukamara. Tapi ini masih wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Kotanya Pangkalan Bun. Karet ya. Lurus ke Sukaharja di desa Kerajinan. Mungkin ada kerajinan masyarakat. Ini aspalnya jelas baru ya, bisa kelihatan perkerasannya dan markanya baru. Di depan itu masih banyak rumah asli, kelihatan dari kayu dan atapnya atap sirap tuh, kelihatan di tepi jalan ini. Ini ada beberapa rumah penduduk desa yang masih menggunakan atap sirap ya. Itu satu jenis atap yang sudah sangat jarang dipasang masa sekarang ini. Rata-rata masih sirap di daerah desa ini, desa Kerajinan ini. Lewat lubang ban pecah dua-dua, kanan sebelah kiri, depan dan belakang. Luar biasa. Nih dan pertama ya, bisa pecah langsung dua. Sementara ban serep hanya satu. Semangat Bang Don, Damar. Semangat Pak.
Ban belakang sudah diganti dengan ban serap, tapi karena dua ban pecah, terpaksa yang depan masih ditahan dengan dongkrak dulu, sambil dua ban coba diperbaiki atau diganti. Ini lokasi perjalanan ke Sukamara. Di tengah perjalanan, di tengah kebun sawit. Teman-teman, kalau perjalanan jauh sebaiknya membawa segitiga pengaman. Jadi ini tanda pada mobil yang di depan bahwa harus berhati-hati karena di depan ada sesuatu. Alhamdulillah kita bawa dua segitiga, jadi bisa dipasang depan belakang. Nah, kalau di jalan biasanya saya lihat itu kendaraan rata-rata tidak punya segitiga pengaman tadi. Jadi biasanya mengambil ranting-ranting pohon lalu diletakkan di depan dan di belakang. Nah, biasanya kita yang biasa keluar kota langsung tahu tuh kalau ada ranting-ranting seperti itu yang diletakkan, biasanya terjadi sesuatu di depan, ada kecelakaan atau ada kendaraan mogok begitu. Tapi secara aturan lalu lintas tentu pakai segitiga tadi ya. Desa Tempayung. Ini Pak Asoy, Lama, pemilik bengkel. Jadi khusus fuso. Jadi kalau perlu pertolongan pertama di Desa Tempayung ya, Pak? Desa Tempayung. Tempayung ini ke beliau. Ya, pokoknya tanya aja Pak Asoy. Pokoknya pertolongan pertama untuk ban ini beliau nih. Mantap. Makasih ya, Pak. Oke. Setelah mendapatkan pertolongan pertama, kita melanjutkan perjalanan. Masih sekitar 34 menit lagi sampai di Kabupaten Sukamara, sampai di kota Sukamara. Jadi ini sekarang mobilnya jalan tanpa ban serap ya. Mudah-mudahan aman. Nanti sampai di Sukamara baru kita cari bengkel ban yang besar ya. Nampaknya harus terjadi penggantian ban karena robeknya besar. Selamat tak terbaca karena ini tembus pandang. Selamat jalan ke Waringin Barat. Selamat jalan kota Waringin Barat. Oh, itu ya tulisannya ya. Arti kita masuk ke Kabupaten Sukamara. Kanan kiri masih kebun sawit. Ini ada tulisan Polres Sukamara, berarti benar nih masuk Kabupaten Sukamara. Berarti kebun sawit ini di posisi ini berada di dua kabupaten yang berbeda ya. Tapi Sukamara ini adalah pemekaran wilayah dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi dulu memang bagian dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Sampai di kota Sukamara. Ini 2 jalur 4 lajur. Ini ada titiknya, Anda memasuki kota Sukamara. Isinya seperti ini, kanan kiri tumbuhan lah, masih banyak wilayah hijaunya. Bagian depan saja kira-kira berapa kilo baru masuk ke wilayah perkantoran pemerintah Kabupaten Sukamara. Besar sekali, tapi belum ada nampak pembangunan tugu atau taman. Jadi hanya baru dibikin seperti apa untuk pejalan kaki ya, dengan warna-warni. Di sebelah kiri itu adalah Taman Makam Pahlawan. Jadi ciri khas kabupaten itu ketika kita masuk ke kabupatennya itu ada Taman Makam Pahlawan di dekat pintu masuk atau pintu gerbang kota. Ini masuk ke wilayah perkantoran Pemda Sukamara. Sebelah kanan Pengadilan Agama, Badan Kepegawaian. Nah, kalau di Sukamara ini kafling
Demikianlah video kita perjalanan ke Sukamara. Itulah kondisi perjalanan ke Kabupaten Kota Sukamara, di Kabupaten Sukamara. Bagi teman-teman yang berencana ke Kota Sukamara, bisa melihat dari video kami. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam Jalan Jajan TV.